melihat sisi lain dari pengertian masalah dan anugerah. Semuanya pasti ya punya masalahnya masing-masing, maupun itu sulit maupun itu berat ataupun ringan gitu. Nah, masalah hidup ini dengan berbagai macam masalah gitu ya, mulai dari yang ringan hingga yang berat, membuat hati dan pikiran tak karuan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi terus aja kepikiran gitu ya, seperti dihantui dengan masalah-masalah. Ada yang punya utang yang tak kunjung terbayarkan, terus mungkin orang yang sudah menikah menantikan buah hati yang tak kunjung datang, jodoh yang tak bertemu-temu, bisnis yang selalu merugi, dan lain sebagainya. Nah, melihat masalah-masalah yang datang bertubi-tubi dalam hidup seperti ingin kepecah gitu ya kepala, ingin berteriak sekencang mungkin gitu. Tak tahu harus lari kemana untuk menghindari masalah-masalah tersebut. Serasa hati ini jenuh terus-menerus menemui masalah yang tak kunjung terselesaikan. Masalah satu beres, datang masalah lain. Seringkali kita mengharap kepada saudara, teman, tetangga, ataupun keluarga sendiri ingin bahwa masalah itu ingin cepat selesai gitu. Namun seringkali juga yang kita dapatkan adalah kekecewaan oleh mereka, karena mereka juga punya masalah masing-masing gitu. Nah, berbagai masalah yang kita lakukan, berbagai usaha yang kita lakukan untuk menyelesaikannya, sekarang sejenak kita merenung. Sekarang tenangkan hati, tenangkan pikiran, renggangkan otot-otot yang selama ini tegang, lepaskan semua beban yang selama ini kita emban. Mari kita bertafakur dan bertadabur. Apa sih sebenarnya yang sudah kita lakukan? Tanyakan pada hati masing-masing, kenapa masalah ini tidak kunjung selesai? Apakah sebenarnya arti dari masalah ini? Teman-teman, bisa jadi masalah yang kita jumpai adalah dampak dari perbuatan kita sendiri. Bagaimanapun kita berusaha untuk keluar dari permasalahan, tetapi jika tetap melakukan perbuatan dosa, maka usaha kita akan percuma, akan sia-sia. Nah, ibaratnya seperti datangnya hujan. Ketika hujan, terus misalkan bocor, kan kalau misalkan hujan terus bocor, terus kita lapin, kan gak akan kering-kering ya. Kalau misalkan terus bocor, terus aja gak akan kering-kering, percuma. Lebih parahnya lagi, ada orang yang ketika ditimpa masalah, justru yang pertama kali dia datangi itu bukan teman lagi, malah ada yang dukun lah, paranormal lah, dan lain sebagainya gitu. Apalagi yang menginginkan rezeki agar cepat banyak gitu, terus agar jodohnya datang lebih cepat. Nah, itu namanya mengatasi masalah dengan menambah masalah. Apa yang sebenarnya menjadi definisi masalah itu? Apakah kesulitan yang kita hadapi itu adalah masalah yang sebenarnya, atau sesungguhnya masalah-masalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah sebagai peringatan agar kita kembali kepadanya, meminta kepadanya, dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dengan kemiskinan kemudian kita kembali rajin sholat 5 waktu, dengan memiliki utang kita menjadi semakin dekat kepada Allah, dengan penyakit yang kita rasakan kita menjadi rajin sholat, dengan tidak kunjung datangnya suatu keinginan menjadikan kita rajin sedekah, dan seterusnya. Bukankah itu anugerah? Jika permasalahan yang kita hadapi semakin buat kita dekat dengan Allah, semakin rajin melakukan ibadah-ibadah, dan semakin memperbanyak amalan-amalan soleh lainnya, apakah itu disebut dengan masalah? Nah, jadi ketika Allah memberikan sebuah masalah kepada kita, tetapi dengan masalah itu kita malah semakin rajin ibadahnya, amal-amal solehnya terus kita lakukan, sedekahnya terus jalan, apakah itu gitu yang disebutkan masalah? Ketika Allah memberikan kita masalah, tetapi dengan masalah itu kita semakin dekat kepada Allah, itu bukan masalah yang sesungguhnya, tetapi itu adalah anugerah yang Allah berikan. Nah, sebaliknya, ketika Allah memberikan kita kemudahan dalam menghafal, Allah memberikan kita kesempatan untuk bersedekah dan lain sebagainya, tetapi kita malah jauh dari Allah, itulah yang dinamakan masalah yang sesungguhnya. Poinnya adalah bukan kaya atau miskin, senang atau susah, dan seterusnya, tapi segala sesuatu yang membuat kita lupa terhadap Allah, menjauhkan kita dari ibadah, dan mendekatkan kita kepada kemaksiatan, maka itu adalah masalah yang sesungguhnya. Sebaliknya, ketika Allah memberikan anugerah kita kemudahan, lancarnya bisnis, dan lain sebagainya, itu adalah ketika kita salah menyikapinya, ketika itu membuat jauh dari Allah, itulah masalah yang sebenarnya.
Nah, bukankah hidup adalah ujian bagi orang-orang yang beriman? Sedih, senang, kesulitan dan kemudahan, tangis, tawa, miskin dan kaya, pejabat dan masyarakat biasa adalah ujian dari Allah yang telah diberikan kepada kita. Jika kita mampu menghadapinya dengan sabar dan tetap bertakwa kepada Allah dalam kondisi apapun, maka itu adalah sebuah kemenangan yang sejati. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surat Ali Imran ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi Allah mengatakan bahwa ketika kita sedih, ketika kita lemah, kalau kita menyikapinya tetap beriman kepada Allah, maka itu adalah yang akan meninggikan derajat kita. Seringkali kita lebih senang diuji dengan kekayaan yang melimpah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan sifat duniawi lainnya. Namun semua itu belum tentu baik untuk kita, dan sebaliknya ketika Allah memberikan apa yang kita tidak suka, itu baik menurut Allah. Sesuai yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kita diuji dengan sebuah masalah, pasti ya masalah itu enggak yang kita inginkan gitu. Tapi menurut Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan ketika menurut kita itu buruk, ya menurut kita buruk, itu adalah baik menurut Allah. Dan apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah, karena Allah yang maha mengetahui, sedangkan kita tidak tahu. Buat teman-teman semua, ketika Allah memberikan masalah, kita juga jangan dulu berprasangka buruk kepada Allah gitu ya. Kenapa sih Allah tuh ngasih masalah gini gitu ya? Yang pertama adalah ketika Allah ngasih masalah ke kita, coba kita berusaha untuk menjadi seorang yang bisa sabar atas ujian yang Allah berikan. Dan terus ketika masalah datang, terus beriman kepada Allah, berdoa yang banyak. Jangan sampai kita malah lari ke arah yang salah gitu. Jangan sampai ketika kita ingin masalah kita selesai, tetapi kita terus melakukan maksiat gitu. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekayaan dan kecukupan dalam dunia ini, mudah-mudahan kenikmatan itu membuat kita lebih bersyukur, bukan kufur. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemiskinan dan kekurangan dalam hidup kita, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang senantiasa bersabar dan bertakwa kepadanya. Namun tentu saja ya, kita menginginkan hidup yang indah gitu ya, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dan bersabar. Amin.